tawaf tuh Ustaz tuh, tengah-tengahnya lagi pada tawaf. Iya, iya, iya. Jadi bisa dipindah-pindah begini terus begini tampilannya tergantung kita mau mencet yang mana gitu kan. Ya, ya, ya. Oke, OBS Ustaz. Ya, OBS Ustaz ya? bukan OBS, Prism namanya. Oh, Ya kayak OBS tapi lebih apa ya? Lebih familiar. Wah. Nah, Ayo mana kita mainkan nih background kayak begini lagi. Prism, ya Prism. Ini bisa pakai HP juga bisa begini nih. oh, Nah, bisa langsung live di Facebook dan YouTube YouTube. sekalian ngezoom. Ya. Apalagi yang belakangnya ikan Ustaz. Oh, tenggelam kita berarti. Gitu, Komikul. Belakangnya udah arwana. Salahnya jadi asin. Itu namanya ikan keramat Kang Sarif. Kalau macam-macam jadi ancaman soalnya. Saya mau bikin belakangnya mau ganti ikan peda belakang. Dipepes dulu dong berarti kan pedang. Mas Arif monitor, lanjutkan. Yuk, kok. 215 nih kok. Dimasukin aja. Ya, bismillah. Oh. Oke, Iko. Belum naik ke YouTube, Pak Nana? Monitor mana? Ada ya. Silakan Pak Sarif ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Asra, ikhwan dan akhwat semua. Kajian di hari Rabu malam Kamis, insyaallah bersama Ustaz Ahmad Sarwat LCMA akan membahas terkait dengan seri produktivitas dan motivasi muslim, yaitu tentang memahami kerja sebagai ibadah. Jamaah sekalian Masjid Asra, hadirin hadirat semuanya, tolong ditulis nama antum ya, dan asal daerah antum semuanya. Ini kayaknya banyak karyawan Asra juga nih Ustaz nih. Ya. Kayaknya banyak karyawan Asra nih, udah lihat nih, ada Pak Dede Siswanto nih, ya datang dari PAMA nih, insyaallah. Insyaallah hadir dan juga mendengar kajian ini. Silakan nanti ya di kajian kita ada sesi pertanyaan ketika Ustaz tadi menyampaikan materi sekitar ya setengah jam ya. Nanti antum semuanya dan antum semuanya bisa mengirim pertanyaan ke Riko host kajian. Nanti akan kita pilih pertanyaan-pertanyaan yang terkait tentang tema yang saya sampaikan pada malam hari ini. Baik, kepada Ustaz Ahmad Sarwat, dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz Syarif di lokasinya di Masjid Asra ya. Masjid Asra Ustaz. Masya Allah, iya udah lama saya nggak kesono ya. Baik, terima kasih banyak ya. Kita awali Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah wa ba'du. Hadirin jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang mungkin kita nggak dalam satu majelis ruangannya bersatu, tapi kita ada di rumah kita masing-masing. Namun semoga tidak mengurangi ya rasa takzim kita, khidmat kita, dan juga kekhusyuan kita dalam mengikuti kajian malam hari ini. Ustadz Syarif dan ustadz-ustadz yang lain ya, izinkan saya menyampaikan tema seperti tadi sudah disampaikan tentang bekerja merupakan ibadah. Gimana tadi judulnya? Bekerja Memahami kerja sebagai ibadah. Jadi, memahami kerja sebagai ibadah. Ada dua poin ya. Pertama kerja dulu, yang kedua ibadah gitu ya. Baik, kalau bicara kerja, sebenarnya sih ini kaitannya lebih erat kepada yang pertama nih ya, mencari nafkah ya, mencari nafkah di mana kita umumnya sebagai kepala keluarga lah ya, sebagai suami, sebagai ayah gitu ya,
memang kita punya kewajiban itu untuk memberi nafkah ya. Ustadz Syarif ketika menikah dulu tuh nggak akan berani menikah kalau belum punya pemasukan ya. Apapun lah, jualan korma kayak gitu atau jualan ikan cupang atau apalah pokoknya. Nah, apalagi orang Betawi punya kontrakan banyak gitu. Intinya tuh kerja yang dimaksud adalah mencari nafkah, karena bisa jadi ya kita hanya membatasi kalau kerja tuh kayak misalnya jadi tukang batu, jadi tukang gali apa namanya got apa, itu emang kalau dibilang kerja yang pakai otot kan begitu. Tapi kerja itu sebenarnya nggak harus pakai otot, bisa juga pakai otak ya. Pakai otak tuh maksudnya ya dia bos gitu, dia nyuruh aja orang kerja, dia mah kagak kerja ya, dia istilahnya mandor kawat gitu, kerja kendor makan kuat gitu. Maksudnya ya karena dia yang dia punya perusahaan nih, misalnya katakanlah dia pemborong bangunan, dia punya tukang banyak, dia punya pegawai banyak, dia mah nggak kerja, nggak usah ngaduk semen, nggak usah apa, nggak usah macul, nggak usah gergaji dan sebagainya, dia nyuruh aja gitu kan. Kalau dibilang kayak gitu kerja apa enggak sih? Ya kalau dengan kacamata anak kecil sih nggak kerja, tapi sebenarnya justru dialah yang paling banyak duitnya, karena dia yang terima orderan proyek dan sebagainya, nanti dia ngegaji tuh karyawan-karyawan dan sebagainya. Itu kan kerja juga, walaupun kelihatannya gitu-gitu aja. Jadi kerja itu jangan dibatasi hanya sekedar sesuatu yang sifatnya fisik gitu ya, kayak orang kerja di pabrik jadi operator lengan-lengan robot, bikin mesin, bikin mobil, bikin motor, nggak cuman itu. Tapi kerja itu dalam arti luas, dalam arti ya produktif ya, secara umum itu yang pertama ya, itu mendapatkan nafkah, mendapatkan rezeki gitu. Nah, sebenarnya kerja bukan hanya sekedar mendapatkan nafkah atau rezeki, tapi lebih jauh dari itu. Misalnya untuk katakanlah dia kan sudah punya duit banyak gitu ya, katakanlah bos-bos yang yang duitnya udah nggak kehitung gitu, itu dia udah nggak kerja, dia diem aja nggak apa-ngapain aja, duitnya ngalir sendiri gitu. Ibarat kata dia punya pohon duit di rumah di belakang gitu, jadi dia kagak ngapa-ngapain, itu udah duitnya udah ada sendiri, kan dia nggak kerja gitu kan. Nah iya, memang dia nggak kerja dalam arti dia tidak bekerja secara fisik, dan juga bahkan boleh jadi dia nggak cari duit karena duitnya udah banyak, istilahnya duitnya udah beranak sendiri gitu ya. Nah tetapi kerja itu kan tidak selalu maksudnya adalah pakai otot, nggak selalu cari duit, tapi juga banyak kerja-kerja yang katakanlah sifatnya lebih kepada kepentingan publik gitu ya. Orang-orang yang sudah kaya raya dan duitnya sudah banyak, secara finansial dia sudah selesai gitu ya kan. Tinggal dia mencari kepuasan batin. Nah, kepuasan batinnya apa? Macam-macam, tergantung. Kalau kiai saya ya, guru saya gitu, karena kebetulan orang Betawi, kontrakannya banyak nih Ustadz Syarif ya kan. Itu kalau dimeterin dari sini ke sono tuh 25 pintu tuh ya kan. 25 pintu. Naik 4 lantai. Iya, jadi 25 pintu kali 4 ya kan, 25 kali 4 udah 100 pintu itu. Nah kalau satu pintu nggak usah banyak-banyak dah, daerah saya mah 1 juta aja gitu ya kan. 1 juta kali 25 kali 4, 100 juta itu kayak punya ATM gedor itu. Nggak usah pakai kartu, nggak usah pakai PIN, gedor-gedor aja tuh keluar duit gitu dengan sendirinya. Hidup sudah selesai buat dia, nyari duit udah selesai. Nah sekarang dia mau ngapain? Kan nggak kerja kan, nganggur gitu. Istilahnya semua udah jalan, dia kagak ngapa-ngapain. Terus apa dong yang bisa dia lakukan? Apa dia tidur aja kerjaannya? Ya enggak. Dia melakukan aktivitas. Tinggal sekarang gini, nilai aktivitasnya itu seberapa bermanfaat buat orang lain. Nah, ini dia nih yang saya mau ngomongin. Ada orang sekedar memuaskan diri aja. Misalnya dia main musik gitu kan. Itu kan ya oke lah, dia bahagia gitu kan. Tapi dia doang yang bahagia, orang lain belum tentu gitu kan. Atau dia seorang seniman, dia ngelukis gitu. Dia berkebun gitu kan ya, melihara ikan cupang. Nah, itu kan jadi ngadu cupang gitu. Pokoknya bukannya dia nggak mau kerja dalam arti nggak mau nyari duit. Udah selesai duit, udah banyak gitu. Kontrakan udah jalan semua dan sebagainya. Anak semua semua jatah warisan semua udah beres gitu. Dia jadi
boleh dibilang nganggur, gur-gur, nggak apa-ngapain, kerja pakai tenaga enggak, kerja pakai buat nyari duit juga udah enggak, karena sudah terpenuhi semua, dia tinggal memuaskan batinnya doang, gitu kan. Ada yang model kayak gitu. Nah, tapi ada juga dia melakukan kerja yang memang mungkin udah nggak yang sifatnya pemasukan gitu ya. Betul-betul yang sosial, tapi nah ini dia. Sosialnya tuh banyak manfaat buat orang. Saya kenal dengan satu orang, saya nggak usah sebutin namanya gitu ya. Dia itu sukses lah, pengusaha, banyak perusahaan dan jadi komisaris di mana-mana. Hobinya itu baca buku, belanja buku. Nah, bukunya itu jumlahnya ribuan. Nah, dia punya sebuah ruko gitu kan. Atau kan ruko tuh disewain gitu kan. Sama dia enggak. Ini ruko buat saya cari pahala. Jadi seluruh bukunya taruh di situ, dikasih rak yang rapi dan sebagainya, terus dia kasih nama ini perpustakaan. Siapa saja boleh datang ke perpustakaan saya, silakan baca gitu. Bahkan dia siapin mesin fotokopi gitu kan. Siapa saja yang baca dan pengen fotokopi, silakan fotokopi gratis gitu. Wah, ini orang udah selesai nih dengan dunia. Dia tinggal mau nyari akhirat saja gitu. Ada yang kayak gitu kan. Ada juga yang dia bangun masjid gitu. Ada juga yang dia duit banyak sih ya. Ada juga yang gini, duit nggak banyak banget sih, nggak terlalu apa ya, cukup lah gitu kan. Tapi dia punya ilmu. Nah, kemudian dia nulis buku, nulis kitab, nulis materi-materi kajian apa segala macam. Atau dia banyak istilahnya berdakwah, ceramah kemana-kemana dan sebagainya, yang sifatnya itu kalau dilihat dari segi finansial nggak menghasilkan. Tapi dilihat dari segi manfaat buat orang lain, itu manfaatnya banyak gitu kan. Itu juga termasuk kerja juga gitu ya. Walaupun tidak menghasilkan uang gitu ya, tapi menghasilkan pahala gitu ya. Nah, jadi jamaah sekalian, kalau kita sekarang ngomongin kerja lalu kita kaitkan dengan ibadah, memang kalau nyari duit buat nafkah anak istri, ya jelas itu ibadah gitu kan. Terus kalau dia nggak dapat duit nih, tapi dapat sesuatu yang bisa bermanfaat buat orang lain, ya jelas itu ibadah juga gitu. Tinggal satu lagi nih yang tengah-tengah tadi, dia udah nggak kerja dalam arti emang duitnya udah banyak, tapi dia melakukan hobi, misalnya tadi hobinya main catur. Dia main catur aja seharian gitu kan, main gitar gitu, main apalah sesuatu yang buat pleasure-nya dia, kesenangan dia, main golf gitu dan sebagainya. Tapi kalau dilihat dari segi manfaatnya buat orang lain, sebenarnya nggak terlalu signifikan. Ya ada sih kalau dia punya lapangan golf sendiri, tadi kan berarti ada karyawan gitu kan, adalah yang ya kebagian lah gitu istilahnya. Tapi itu manfaatnya nggak terlalu signifikan gitu. Nah, pertanyaannya gini, apakah yang model kayak gini dia nggak kerja, ya, dia nggak kerja, dia main-main aja, menghasilkan uang juga enggak, menghasilkan manfaat buat orang juga enggak, apakah itu bisa disebut sebagai ibadah juga? Nah, ini pertanyaannya gitu kan. Nah, jawabannya begini, tergantung. Kalau kita menganggap ibadah itu adalah sesuatu yang harus ada hasil dalam arti misalnya uang, nah kalau yang kayak gitu kan nggak ada uangnya. Ada orang hobinya itu main motor gede. Motor gede harganya lebih mahal dari mobil, ya kan? Terus kerjaannya keliling-keliling, jalanan macet, orang pada teriak-teriak, ngomel dan sebagainya. Itu nggak jadi ibadah itu, dan emang bukan kerja juga. Orang bikin keder orang gitu kan. Suara mesinnya aja udah kayak gitu, udah serem gitu kan. Apalagi nanti dia lewat jalanan macet dan sebagainya. Itu nggak jadi ibadah gitu. Karena apa? Boro-boro memberi manfaat buat orang, malah ya jadi orang pada gerutu kan gitu ya. Nah, itu nggak jadi ibadah. Nah, yang jadi ibadah itu dua tadi itu sebenarnya. Ketika dia kerja menghasilkan uang, uangnya tuh untuk yang halal, memberi nafkah kepada yang nomor satu ya, untuk anaknya, istrinya. Itu dulu ya. Nah, tapi kalau anak istrinya sudah penuh dan sebagainya, terus dia kasih saudara-saudaranya, temannya, tetangganya, buat zakat, buat infak, buat sedekah dan sebagainya, ya itu dia nyari duitnya saja, itu udah ibadah. Apalagi duitnya dia bagikan kepada fakir miskin dan sebagainya, pasti udah jadi ibadah banget gitu kan. Nah, atau dia bekerja sesuatu yang melahirkan manfaat buat orang lain walaupun bukan dalam bentuk uang misalnya. Tadi dia bikin perpustakaan, dia bikin masjid, dia bikin bakti sosial, pokoknya dia istilahnya berbagilah kepada semua orang. Hasilnya nggak ada secara finansial,
tapi buat orang lain itu manfaatnya gede banget. Nah, itu ibadah juga gitu ya. Jadi dua lah sisi ya. Dikatakan satu pekerjaan itu ibadah kalau memang untuk mencari nafkah dalam arti menghidupi keluarganya atau orang lain gitu kan. Atau nggak harus dalam bentuk rezeki uang, tapi bisa berupa manfaat-manfaat yang banyak buat orang lain. Nah, itu semua menjadi ibadah. Nah, itu kita ngomongin pekerjaannya. Nah, sekarang kita ngomongin khusus ibadahnya. Jadi begini jamaah sekalian. Ibadah itu dalam agama Islam itu bisa diartikan secara sempit, tapi juga bisa diartikan secara luas. Kalau ibadah secara sempit, itu adalah ibadah ritual. Ya, ibadah yang tidak bisa dilogikakan. Misalnya kayak katakanlah kita berwudu gitu kan. Itu kan ibadah gitu kan. Berwudu itu dapat pahala, bahkan dia menjadi syarat sahnya sholat. Jadi ketika kita berwudu itu adalah ibadah, tapi ibadah yang sifatnya dalam arti sempit. Sholat gitu ya, puasa gitu, haji itu kan ibadah. Kita tawaf, kita sa'i, kita melontar, wukuf dan sebagainya itu adalah ritual gitu. Ritual di mana ibadah dalam makna yang sangat sempit, yaitu ibadahnya kepada Allah gitu. Dengan melakukan gerakan bacaan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kayak gitu tuh semua orang sepakat itulah yang namanya ibadah, yaitu ibadah ritual gitu ya. Kalau kita bilang mari kita membangun tempat ibadah, ya biasanya kan masjid ya. Nah, biasanya orang selalu mengidentikan rumah tempat ibadah gitu ya. Itu adalah dengan ibadah-ibadah yang sifatnya formal, yang sifatnya sakral, yang sifatnya ritual, yang sifatnya ghairu ma'kulil makna, yang maknanya tidak bisa dilogikakan gitu ya. Ya kan kalau kita sujud gitu, kenapa harus 2 kali? Kan nggak ada logikanya. Kita ruku, kenapa nungging-nungging begitu? Kan nggak ada logikanya gitu kan. Kenapa duduk di antara 2 sujud, kemudian duduknya miring, kenapa harus nunjuk pakai telunjuk dan sebagainya? Itu semua adalah ibadah ritual yang dalam arti sempit gitu. Dan ini ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya sunnah gitu ya. Tidak semuanya wajib, ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, tapi kalau kita bicara ibadah dalam arti yang seluas-luasnya gitu ya, tidak hanya ritual, nah itu menjadi sangat banyak. Apapun bisa jadi ibadah gitu ya. Intinya adalah sesuatu yang bermanfaat buat dirinya dan buat orang lain. Itu semua adalah dalam rangka ibadah gitu sebenarnya. Tapi, nah ada tapinya. Sebagaimana ibadah yang dalam bentuk sempit ya, itu tidak sah kalau tidak diniatkan sebagai ibadah, maka dalam arti yang luas pun sebenarnya harus niat juga. Cuman niatnya beda. Kalau kita mau wudhu nih, mau sholat dan sebagainya, itu kan memang niat itu menjadi syarat sahnya atau bahkan menjadi salah satu rukun dari satu ibadah. Dimana kalau kita tidak meniatkan sebagai suatu ibadah, maka tidak ada pahalanya, kan begitu. Nah, kalau ibadah yang sifatnya luas, yang sifatnya umum gitu ya, tidak hanya sebatas sholat, puasa, haji gitu, ini butuh niat juga, tapi niatnya cuman selama sesuatu itu tidak haram gitu. Jadi diniatkan, ya Allah, saya misalnya nih ya, contoh ya melakukan ibadah yang bukan ritual gitu ya. Ya ketika kita berangkat ke kantor, ya kan, tempat kerja dan sebagainya, itu kan bukan ritual ibadah. Tapi niatnya adalah untuk cari rezeki yang halal untuk menghidupi anak, istri, keluarga. Nah, itu jadi ibadah. Diniatkannya itu gitu kan. Akan menjadi sesuatu yang mendatangkan pahala yang besar ketika kita meniatkan secara khusus ini karena Allah, karena Allah, karena Allah, karena Allah. Nah, itu jadi nilai ibadah tersendiri gitu ya. Yang dalam arti luas gitu, memberi manfaat baik kepada diri sendiri ataupun kepada masyarakat banyak gitu. Nah, yang uniknya dibandingkan dengan ibadah ritual ya, ibadah yang sifatnya tadi umum gitu ya, memberi manfaat kepada banyak orang, itu ternyata ada triknya biar begini, kita ngerjainnya cuma sekali gitu istilahnya, tapi pahalanya datang terus, ngalir terus, nggak berhenti-berhenti gitu ya. Ya, itu yang berbagi kepada orang lain manfaatnya. Contohnya begini,
dulu pada waktu terjadi perang Khaybar di mana di Madinah ya, Nabi dan para sahabat tuh berhasil mengalahkan musuh-musuhnya dan mengambil kekayaan mereka. Kekayaannya itu berupa perkebunan kurma. Karena emang orang-orang di Khaybar itu rata-rata saudagar-saudagar kurma. Ya, dan kurmanya bagus, nilainya tinggi, mahal dan sebagainya. Perang nih lawan Nabi dan para sahabat, mereka kalah. Kan hartanya dirampas gitu kan. Artinya jadi miliknya para sahabat gitu. Itu para sahabat langsung kaya mendadak. Langsung jadi OKB, orang kaya baru gitu kan. Ya kalau di kita tuh ya orang kaya baru langsung norak gitu, langsung kawin lagi, langsung pergi haji, pokoknya langsung norak-norak lah kan. Atau beli mobil yang banyak gitu, rumahnya garasinya kagak muat tuh, taruh di tempat orang di jalanan sebagainya, orang kaya baru gitu kan. Nah, waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga termasuk yang dapat rezeki nomplok, banyak banget dapat harta. Lalu beliau datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini saya jadi tiba-tiba kaya mendadak begini nih. Kira-kira ada saran nggak biar apa ya? Ini nggak ludes gitu aja, gitu, nggak langsung habis gitu aja, biar dia abadi gitu. Nah, Nabi menawarkan beberapa opsi. Salah satunya adalah insyita habbasta aslaha. Kalau kamu mau, wahai Umar, jangan kamu habisin harta ini, tapi kamu wakafin. Nah, gitu istilahnya. Jadi kamu serahkan kepada orang yang dia ahli dalam bidang perkebunan kurma, biar dia kelola gitu kan. Nanti kalau panen dia dapat bagiannya dan kamu juga dapat bagiannya. Tapi yang bagian kamu itu karena kamu sudah wakafkan, itu jadi haknya fukoro, masakin, ya orang anak yatim, orang-orang du'afa dan sebagainya gitu. Nah, jadi kebun kurmanya setiap tahun berbuah gitu kan. Dia kagak ngapa-ngapain, cuman kipas-kipas doang, yang ngerjain sudah ada. Lalu bagi hasilnya yang gede itu dia dapat pahala, padahal dianya mungkin sudah meninggal gitu ya. Jadi itu salah satu trik gimana dari sesuatu yang sebenarnya itu biasa-biasa aja, tapi karena memberi manfaat kepada orang lain banyak dan ngalir terus, itu menjadi apa ya, menjadi semacam deposito kita di akhirat gitu. Deposito di akhirat. Nah, jadi ibadah juga itu ternyata gitu kan, berwakaf gitu. Nah, ada lagi ibadah juga, yaitu begini, mengampuni atau memaafkan dosa-dosa orang lain kepada kita. Nah, ini unik nih gitu. Jadi begini, kan kalau kita disuruh ibadah dalam arti misalnya kita sholat tahajud gitu ya, kita qiyamul lail dan sebagainya kan berat gitu ya, mana kita capek, mana kita ngantuk, mana musim hujan gitu ya. Apalagi suruh baca Quran ya, mata sepet-sepet aja bawaannya, karena ya namanya juga godaan banyak gitu, barangkali banyak jinnya. Begitu buka Quran ya bawaannya udah kagak enak aja dah gitu kan. Artinya kalau dihitung-hitung jumlah ibadah ritual kita mungkin ya ada sih, tapi ya gitu-gitu aja, nggak ada yang bisa dibanggain gitu istilahnya. Puasa juga jarang-jarang, zikir juga jarang-jarang, pokoknya yang ritual-ritual nyerah dah gitu ya, karena nggak terlalu banyak mungkin yang dikerjakan, yang poin-poin pokoknya doang, yang wajib-wajibnya doang, yang fardu-fardunya. Sedangkan yang apa namanya, yang kayak gitu-gitunya itu ya masih kurang gitu istilahnya. Tapi bukan berarti kita nanti di akhirat kurang pahala, nggak juga ya. Salah satunya nih yang saya bisa sebut adalah begini, ketika ada orang lain ya sebutlah jahat sama kita, gitu, dia berbuat jahat, dia berbuat zolim, dia ngerampas harta kita, dia maki-maki kita, dia nyinyirin kita, dia ngerampas rezeki kita gitu ya. Pokoknya apalah yang bikin kita tuh jadi kesel, sebel, apa dan sebagainya gitu kan. Nah, itu sih kalau kita mau tuntut di dunia bisa, apalagi kalau kita punya istilahnya sistem hukum yang adil gitu, yang apa namanya menerapkan prinsip keadilan benar-benar, itu sih bisa aja. Tapi, nah ada tapinya. Kalau seandainya ini adalah mau kita jadikan semacam sesuatu yang punya manfaat buat kita di akhirat, itu ada caranya. Yaitu apa? Ya udah, sabar aja. Nah, ini penting nih. Ya udah sabar aja. Maksudnya nggak usah dituntut, ya kan?
nggak usah ngomel, nggak usah nyinyir, nggak usah kecil hati, nggak usah istilahnya tuh stres dan sebagainya, nggak usah. Kenapa? Gini, semua kezaliman yang dia lakukan pada kita, ya, termasuk hak-hak yang kita punya yang dirampas sama dia, itu kan sebenarnya pada akhirnya itu akan balik lagi, ya. Harta kita nih dicolong, ditilep, ditipu, ditimpe, wah pokoknya macam-macam gitu. Itu kan kita kan rugi nih ceritanya. Padahal enggak juga sih, ya. Itu semua yang diambil itu, baik dengan diam-diam atau dengan cara paksa atau dengan cara meres dan sebagainya, itu kalau kita percaya sama Allah ya, semua akan balik lagi ke kita, akan balik dengan sendirinya, gitu. Dan segala kejahatan yang orang lakukan pada kita, itu juga akan balik lagi ke dia, gitu sebenarnya. Cuma, nggak ada cumanya, itu semua nanti akan terjadinya di akhirat, gitu. Akan terjadinya di akhirat. Jadi misalnya gini nih, kita punya harta nih ya, ditimpe, gitu, ditilep, wah, habislah kita, kesel banget kan. Nah, orangnya sih ada, kita sih bisa nagih, cuman kalau kita tagih, tarsok mulu gitu kan. Ya sudah, kalau gitu kita pasrah saja sama Allah. Ya Allah, urusan saya serahkan sepenuhnya kepada Engkau ya Allah, gitu kan. Nah itu nanti Allah ngaturnya begini, harta kita yang diambil sama dia, itu nanti akan balik lagi kok kepada kita di hari akhir gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara semua pahala yang sudah dia kerjakan, orang ngambil harta kita, dia kan punya pahala juga kan. Mungkin dia sholat, mungkin dia haji, mungkin dia pernah sedekah apa dan sebagainya. Itu pahalanya dia tuh akan dibatalkan buat dia dan diberikan kepada kita. Diberikan pada kita. Jadi kita tuh nggak tahajud, yang tahajud dia, tapi pahalanya buat kita. Kita tuh jarang-jarang sholat sunnah, gitu jarang-jarang. Dia yang banyak sholat sunnah, cuman pahalanya buat kita, gitu. Puasa Senin Kemis mah jarang banget, gitu. Kadang-kadang doang, gitu ya. Itu pun juga karena gengsi, kagak enak, karena nginep di rumah mertua ngajakin sahur terpaksanya, gitu kan. Waduh, jadi puasanya ini puasa terpaksa karena mertua sebenarnya begitu kan. Nah, tetapi yang kita lakukan sebenarnya sih jarang-jarang tuh puasa gitu ya. Jarang-jarang tuh baca Quran, zikir dan sebagainya, jarang-jarang dah. Pokoknya kalau dihisap kita malu ngeliat hasilnya cuma segitu doang gitu. Yang sono, nah yang rampas harta kita, yang nyelak-nyelak kita tiap hari, yang ngezolimin, yang maki-maki, yang nyinyir dan sebagainya itu, dia pahalanya banyak banget tuh, banyak banget amalannya. Tenang, di akhirat itu balik lagi buat kita, gitu. Jadi yang capek ibadah dia, yang ngantuk dia, yang jidat hitamnya dia, gitu kan. Yang lapar, aus gara-gara puasa dia, tapi yang ngambil pahalanya kita. Gara-garanya dia menzalimi kita, gitu kan. Itu kan tapi kalau di ahli ibadah, bagaimana kalau dia itu juga nggak punya pahala juga? Ya udah ngezolimin kita, dia nggak punya pahala. Kan kata Ustadz, di akhirat pahalanya dia buat kita, dia juga nggak punya pahala, bagaimana urusannya gitu kan. Apa yang kita harapin ada. Kenapa? Jadi gini, kan kita juga banyak dosa nih ya kan. Ya kalau dihisap-hisap ya semoga sih banyakkan pahalanya daripada dosanya. Tapi nggak ada orang yang sesumbar, saya nggak punya dosa. Nggak mungkin, pasti punya gitu kan. Dan iya namanya juga dosa, ya pasti disiksa lah. Pasti ada siksaan kan, pasti ada azab di yaumil qiyamah. Masuk neraka, digebukin, dibakar, diinjak-injak, pokoknya dilindes dah begitu kan. Mestinya kan kita tuh karena emang yang kerjain kita kan, itu kan dosa kita yang kerjain gitu kan. Nah, ini ada orang yang menzolimi kita. Pahala lu kagak punya, nggak apa-apa dah. Ini dosa-dosa gue ini kan rada banyak nih. Lu tolong wakilin apa dah. Jadi yang disiksa lu aja gitu kan. Yang disiksa lu aja. Wah, itu kan seru tuh. Jadi salah satu cara kita bisa menangguk pahala ya tanpa harus beribadah. Tadi kan harus kerja. Ini nggak pakai kerja, nggak usah pakai capek tunggang-tungging. Kalau ada orang zolim sama kita, kalau ada orang meres, nilep, nimpe dan sebagainya, kita sih kalau kita mau tutup bisa. Cuman kapan lagi kita punya deposito akhirat gitu kan? Jadi kita ngomongnya sama Allah begini, ya Allah, udah dah tenang aja ya Allah, saya nggak akan tuntut, cuman di akhirat ada hitung-hitungannya kan begitu ya. Nah nyadarin orang yang sudah berlaku zolim sama kita, kalau dia orang beriman juga itu gampang juga. Bang,
duit kapan mau dibayar, dilunasin bang, kok sampai gini hari juga belum ada tanda-tanda gitu. Tar sok. Oh ya nggak apa-apa, kalau kayak emang kagak mau bayar sekarang, besok aja juga nggak apa-apa bang, di akhirat gitu. Di akhirat, cuman bayarnya bukan pakai duit. Pahala ente buat aneh, dosa aneh ente yang tanggung gitu. Tuh kalau dia baca WA kayak gitu tuh ya, dia bilang, ah lu bawa-bawa akhirat, udah gue bayar dah, gue bayar sekarang dah, jangan begitu dong. Kalau gue mau ambil, waduh selalu gue yang nanggung, nggak kagak bisa gitu. Nah itu kalau mau disampaikan kayak gitu bagus gitu kan. Tapi kalau orangnya rada tambang, dikasih tahu begitu, biarin misalnya begitu kan, alhamdulillah kita udah punya tumbal di akhirat. Dosa banyak nih, tenang. Banyak orang zalim sama saya, itu jadi tumbal aja begitu. Nah itu jamaah sekalian. Jadi kita kagak kerja, kagak ibadah, pahala banyak. Itu gara-gara kita dizolimin dan kita diam aja dan kita serahin sama Allah urusannya. Itu kira-kira kayak gitu. Nah, jemaah sekalian, balik lagi kepada kerja ya. Tentu agama Islam itu adalah agama yang menganjurkan umatnya produktif, ya kan? Nggak nganggur. Walaupun mungkin duit udah banyak, tapi yang namanya aktivitas itu tetap jalan, gitu ya. Nah dulu kalau kita lihat sunnahnya para ulama, misalnya saya sebut nama contoh misalnya Al-Imam Al-Bukhari ya. Al-Imam Al-Bukhari ini dia tuh nggak pernah kerja. Nggak pernah kerja. Jadi kerjaannya belajar aja gitu, keliling dunia kemana-mana belajar doang gitu, nggak pernah kerja. Nah harusnya kan nggak boleh ya kan. Masa orang cuma jalan-jalan aja kerjanya, sementara dia nggak pernah kerja, nggak pernah menghasilkan uang. Tapi kenapa boleh gitu ya? Karena begini, karena dia anak orang kaya. Anak orang kaya, jadi nggak usah kerja, nungguin warisan aja udah gampang, udah bisa gitu kan. Bahkan nggak perlu nungguin warisan ya, dalam kesehariannya aja emaknya royal banget gitu. Jadi Bukhari cuma bilang gini, mak saya pengen keliling dunia, pengen cari ilmu hadis gitu kan. Saya pengen ke sono. Oh ya udah nih, ada 2 karung nih emas, lu bawa aja dah gitu. Dibawa sama dia, banyak emasnya kan. Jadi dia nggak usah kerja. Kenapa? Ya kalau urusan finansial udah selesai. Tapi dia tetap kerja. Nah dalam arti menuntut ilmu. Jadi nuntut ilmu itu kerja juga sebenarnya, beraktivitas yang bermanfaat kan. Nah gitu. Jadi menuntut ilmu itu bagian dari kerja juga, dan menuntut ilmu itu berpahala juga. Bahkan di beberapa negara kayak saya nih ya, dulu kuliah di Libya, itu kan bagian dari kampusnya Saudi Arabia. Jadi Saudi itu ada, kalau di kita namanya UIN gitu ya, kalau di sono namanya Jamiatul Imam Muhammad Ibnu Saud, kerajaan Saudi Arabia, kampus. Nah ini kampusnya karena yang punya negara, jadi kita bukannya bayar SPP apa segala macam, justru kita kuliah di situ kita dibayar. Kayak kita kerja. Kayak kita kerja, bahkan bisa melebihi orang yang kerja, apalagi yang di sono ya, yang orang-orang Indonesia tapi kuliahnya di sono gitu kan. Di Mekah, di Madinah, di Riyadh gitu kan. Itu mukafaah, istilahnya mukafaah ya, atau katakanlah kalau bahasa kitanya beasiswa gitu, gaji lah gitu, itu lebih gede dari UMR. Lu sekolah aja yang bener, lu ngaji aja yang bener, ntar gue gaji gitu, dan gajinya lebih tinggi dari UMR. Itu ada paman saya begitu dulu tuh, dari Indonesia berangkat bertiga ke Saudi, ke Mekah gitu kan. Sampai di sono kan emang judulnya dia mau jadi TKI gitu kan, mau jadi sopir apa segala macam, tapi ribut sama tuannya, dipecat, akhirnya dia kerja bangunan. Nah gitu, masang bata, masang semen apa segala macam gitu kan, bertiga lah tuh gitu. Cuman karena di Mekah, jadi kalau pas lagi maghrib, isya itu kan sholat di masjid gitu kan, di Masjidil Haram gitu, itu dilihat ada halakoh gitu. Ada orang pengajian tuh dia datang gitu, didengerin gitu. Emang baru bisa sih bahasa Arabnya, tapi dia rutin, dia ikutin gitu, sampai pengurusnya itu bilang, ente mau ngaji di sini beneran? Kalau ente mau, saya daftar di sini namanya, nih isi formulir gitu. Wah, saya emang boleh katanya, boleh. Emang bayar berapa? Enggak, justru kalau ente ikut terdaftar nih, ente dibayar gitu. Masa? Iya, berapa duit? Sebulan dapat sekian ratus real dah begitu. Dia kaget, hah? Dibayar?
Nah, akhirnya dia ikut pengajian itu. Bahkan nanti ada pengajian yang habis subuh, ada yang habis zuhur, ada yang asar, dia ikutin semua. Jadi kan kalau dikumpul-kumpulin hasil itu lebih banyak daripada dua temannya yang jadi tukang batu. Yang tukang batu kerja seharian capek, gajinya pun segitu doang. Nah dia kagak ngapa-ngapain, cuman belajar aja gitu. Itu duitnya banyak kan yang belajar mulu gitu. Itu kalau di Saudi gitu kan. Kalau di Indonesia mungkin lain lagi, belajar tuh ya keluar duit. Kalau di sana belajar dikasih duit gitu. Ada teman saya tuh udah lulus S1, udah lulus S2 juga, mau pulang kagak punya duit. Ya, mau pulang kagak punya duit buat beli tiket pesawat, nggak punya duit gitu. Tuh ditawarin di sana, "Lu mau duit nggak? Kuliah lagi aja S3, ntar dikasih duit." gitu. Iya dah. Jadi dia kuliah tuh niatnya biar bisa beli tiket pulang. Nah, selama dia kuliah, ya jadi dapat dua-duanya, dapat beasiswa juga gitu kan buat tiket pulang, sama dapat gelar doktor juga gitu. Jadi itu kerja juga, lu nyari ilmu itu kerja juga sebenarnya. Cuman kalau di negeri-negeri yang sudah makmur. Nah, kalau di kita nyari ilmu di sini ngabisin duit. Ngabisin duit. Ya mungkin nanti Masjid Astra bisa bikin kelas-kelas kajian yang hadir, ya pulang kasih sejuta. Wah, kita rajin itu tiap hari, kalau perlu pagi sore siang tiap 5 waktu kita datang gitu. Kenapa? Pulang dibagiin sejuta, ya sehari kita ngaji 5 juta gitu kan. Wah, demen gitu. Penuh tuh masjid kalau emang begitu caranya gitu kan. Orang belajar dikasih duit gitu kan. Nah, di Saudi itu begitu, Ustaz Syarif, ya. Kita SD nih, ya. Semua anak SD dapat mukafaah, dapat duit, uang saku istilahnya. SMP, SMA, kampus, kuliah nih, SS1, S2, S3, semua yang pokoknya yang pada belajar dikasih duit. Gitu. Jarang-jarang tuh ada negara bisa kayak gitu kan. Cakep banget. Nah, makanya saya dulu lulus SMA, kuliah nih di mana gitu. Enggak, bayar semester gue kuliah di Saudi aja ketahuan gitu ya. Jadi dapat duit gitu ya. Kerja juga, orang tanya udah kerja belum, tapi punya penghasilan, saya bilang. Kenapa? Orang tiap bulan kita dibagiin duit gitu. Nah, itu jarang-jarang emang yang kayak gitu ya. Baik Ustaz Syarif, ini mungkin udah setengah jam kali ya. Mungkin saya akhiri sampai di sini. Intinya kerja itu bisa saja memang bagian dari ibadah, karena ibadah itu maknanya sangat luas, tidak hanya yang mahdoh saja, tapi juga yang ibadah secara umum, asalkan nawaitu dan caranya ya. Nawaitunya bisa untuk cari rezeki dalam rangka menghidupi anak istri dan sebagainya, atau nawaitunya untuk sesuatu yang memberikan manfaat buat banyak orang ya. Ya, dua-duanya manfaat gitu ya. Maka itu adalah kerja, itu bagian dari ibadah. Mungkin kalau konteksnya teman-teman kita di Astra gitu ya. Ya, begini. Ini kan ngantor nih ya, masuk pakai absen. Kalau Ustadz Syarif mah kerjanya di masjid, kagak pakai absen dia, masjid yang punya dia, nggak usah ngabsen lagi gitu kan. Tapi kalau di pabrik, di mana kan pakai absen tuh ya kan. Nah, biar tertib, biar terstruktur, biar apa dan sebagainya. Nah, itu kalau kita niatkan bismillah, ya Allah, saya melangkahkan kaki nih ke tempat kerja untuk mencari nafkah yang halal, untuk ngasih makan anak, untuk ngasih makan istri, sebagai kewajiban seorang kepala keluarga. Itu kalau diniatin begitu, ya pahala terus tuh akhirnya. Ya dapat pahala tuh sepanjang kita kerja, berangkat dari rumah pagi, ya pergi pagi, pulang petang, pantat pinggul, pegal-pegal, pendapatan pas-pasan, tapi pahala banyak. Nah, asal nawaitunya gitu. Nawaitunya adalah untuk mendapatkan rezeki yang halal sesuai dengan perintah Allah, bahwa kita tuh disuruh kul siru fil ardi, ya berjalanlah di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah gitu. Jadi mencari rezeki itu perintah dari Quran loh, ya kan? Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila sholat sudah kamu tunaikan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah rezeki. Jadi nyari rezeki itu perintah Allah. Maka kalau kita kerjain kita dapat pahala, namanya itu ibadah juga. Begitu Ustadz Syarif ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Silakan kalau ada pertanyaan atau mungkin ada pertanyaan Ustaz. Ya, silakan. Dari Tanjung Priok. Wes, jauh juga. Ini rasanya Priok nih. Akwat. Waduh. Dari Rina Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ibadah yang berbentuk kebaikan yang kita lakukan akan menjadi pahala juga secara otomatis mengalir kepada kedua orang tua kita Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Oh, iya. Jadi begini. Ini urusan transfer pahala, ya kan? Nah,
kalau masalah apakah kita bisa mentransfer pahala, jawabannya bisa. Jawabannya bisa, ya kan? Tapi apakah transfer itu bisa terjadi secara otomatis atau tidak otomatis? Nah, ini yang mungkin agak sedikit berbeda. Tapi kalau masalah bisanya pasti bisa. Cuman apa mesti kudu diniatin atau tidak? Nah, ini tergantung konteks ibadahnya, gitu ya. Saya kasih contoh nih misalnya. Kan kalau Idul Kurban kita suka nyembelih kambing tuh ya, kambing, sapi, apa segala macam itu ya. Nah, bisa nggak ya saya nyembelih kambing, tapi pahalanya buat orang tua saya, gitu. Itu jawabannya bisa, tapi ada dua cara, ya, ada dua cara. Satu di antara dua, tergantung. Jadi gini, kita bisa istilahnya nyembelih kurban saja, yang nyembelih kita, duitnya duit kita, gitu kan. Sambil kita bilang begini, ya Allah, ini nih pahalanya mohon disampaikan kepada orang tua saya. Jadi dia ngucap gitu, dia meminta kepada Allah agar kalau dikasih pahala, alhamdulillah banget, terima kasih. Tapi mau saya kirimin ke emak saya yang sudah meninggal gitu. Nah, itu dengan akad gitu istilahnya, dengan niat atau dengan setidak-tidaknya dinawaitukan ya, kepada almarhum atau almarhumah gitu ya. Itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, karena memang kita menjadi wakil. Jadi ibaratnya begini, ntar kalau gua udah kagak ada nih ya, tuh banda lu jangan habis-habisin semua ya, sisain. Biar nanti tiap Idul Adha gitu ya, ada yang disembelih itu wanti-wanti dari saya gitu. Itu harta punya orang tua. Dan kita waktu Idul Adha cuman ngejalanin perintahnya, duit dia. Dan dia yang mau gitu istilahnya kan. Nah, waktu kita sembelih gitu, itu udah otomatis pahalanya nyampe ke dia. Karena dia udah niat dan dia sudah siapin pahalanya. Gitu kan. Nah, berarti ada yang secara otomatis, tapi ada juga yang tidak secara otomatis. Mesti dikokang dulu gitu kan, diniatin buat siapa nih gitu kan. Oh, buat orang tua gitu. Nah, jadi kalau yang otomatis di mana orang tuanya emang dari awal sudah wanti-wanti. Entar lu begini gitu kan, udah wanti-wanti. Atau misalnya orang tua bilang begini, lu udah nggak usah mikirin kerjaan, nggak usah mikirin apa-apa, lu gue bayarin, lu cari ilmu sebanyak-banyaknya, biar lu jadi orang pinter, ntar lu ngajar, pahalanya buat gua, gitu. Wah, itu otomatis tuh, karena dia sudah niatin, gitu kan. Jadi otomatis apa nggak otomatis tergantung dari almarhum dulu meniatkan apa enggak. Nah, itu penting niat itu, ya kan? Jadi kalau kita nyekolahin anak nih, emang pun bayar SPP mahal ya gitu. Ya Allah, saya niatin nih biar dia jadi anak soleh. Kalau dia punya ilmu, kalau dia punya apa, dia berguna buat agama, nusa dan bangsa. Biar sayanya kebagian ya Allah gitu. Itu kalau udah niat begitu, seterusnya otomatis dia. Biar kata tuh anak kagak ingat sama emak bapaknya gitu kan. Tapi bapaknya yang niat, dia yang investasi, dia yang nanam saham. Sahamnya anak gitu. Anaknya dididik, dikasih ilmu, dikasih pesantrenin, wah sampai ke Mesir kemana-mana gitu kan. Emang jadi itu anak gitu. Emang niat bapaknya, gua pengen anak gua mau jadi ulama. Wah begitu kan. Ya bapaknya meninggal nih, anaknya jadi ulama beneran. Setiap tuh anak ngisi pengajian gitu ya, dapat bapaknya. Orang emang diniatin, emang diusahain gitu. Nggak usah pakai si anaknya niat, ya Allah ini saya kalau ngisi pengajian nih pahala bagi dua nih. Nggak juga, nggak harus otomatis karena orang tuanya sudah meniatkan dari awal. Itu pentingnya niat tuh di situ. Jadi nggak apa-apa, niatin aja walaupun kagak jelas. Bisa nggak ya anak gue sekolah sampai sono gitu kan. Udah ya Allah, pokoknya saya niat biar dia bisa sampai sono. Saya usahain gimana caranya, banting tulang, peras keringat, kepala jadi keset dan sebagainya demi anak-anak saya jadi pinter dan sebagainya, biar nanti dia berguna buat agama nusa bangsa, biar saya kecipratan ya Allah, amin, semoga itu dikabulkan gitu kan. Dapat itu otomatis, nggak pakai dikokang lagi. Pokoknya kalau anak tuh bikin kebaikan, bapaknya langsung dapat aja gitu otomatis, karena emang udah diniatin nih anak. Makanya Ustaz Syarif punya anak tuh diniatin, ya Allah nih buat investasi saya nih gitu ya kan. Nanti kalau dia gede apa segala macam, saya kebagian dong ya Allah gitu, udah diniatin. Makanya waktu kita kasih dia uang jajan, uang SPP apa segala macam, nawaitunya nih buat nanti, ini buat gua juga ujung-ujungnya gitu. Kita nanam saham gitu. Oke.
Lanjut ya, Ustaz. Ini mau nggak ada namanya dari jamaah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa Ustaz, izin bertanya, bolehkah kita mengamalkan amalan sunnah di saat jam kerja, Ustaz? Untuk jam lagi kerja, dia ada waktu kosong, ini jam 10 atau jam 9 di sholat sunat, duha, gitu, Ustaz. Sebenarnya mah itu teknis ya, tergantung gitu. Dia kerjanya apaan dulu nih, gitu kan. Kalau kayak Ustadz Sarif, emang kerjanya di masjid, gitu kan. Dia di mau sholat sunnah kayak di mau apa kayak kagak ada urusan gitu kan. Karena jam bertugasnya bukan jam duha mah kagak ada orang, gitu kan. Emang dia nganggur, emang dia nggak apa-ngapain gitu. Jadi kalau memang dia mau sholat duha, mau 20 rakaat, 30 rakaat mah hajar aja gitu kan. Asal jangan zuhur, ntar zuhur dia azan, ya kan, dia ngimamin dan sebagainya. Nah, yang pas bagian tugasnya dikerjain, gitu kan. Nah, tapi itu kan kerjanya emang di masjid gitu kan. Nah, gimana kalau Pak di kantor gitu? Tergantung juga kantornya apa. Saya nih Ustadz Sarif ya, kemarin-kemarin sih sebelum pandemi, itu saya punya pengajian di perkantoran jam 8 pagi ngaji. Saya bilang, lu kagak kerja pagi-pagi jam 8 ngaji gitu. Bukan gitu Pak Ustadz, ini yang nyuruh kepala kantor. Lah, kepala kantornya keblinger nih. Karyawan pagi-pagi bukan suruh kerja, malah suruh bikin pengajian gitu kan. Bukan gitu Pak Ustadz. Nah, dijelasin. Jadi ceritanya gini, ini kantor nih, kantor pajak. Kantor pajak, pelayanan pajak. Nah, emang sih sebagai PNS ya, jam 8 kan sudah harus datang di kantor. Cuman pekerjaan melayani orang pada datang ke kantor pajak, nggak ada yang jam 8. Siapa yang pagi-pagi jam 8 bayar pajak? Ada-ada aja. Siang ntar jam 12 tuh baru rame. Jam 11, 1, 2. Kalau jam 8 pagi mah kagak ngapa-ngapain kita. Gitu loh. Ibaratnya cuma main kerambol, main remi. Kagak jelas gitu kan. Kata kepala kantor, lu daripada kagak jelas gitu, mendingan panggil ustadz suruh bikin pengajian yang bener gitu kan. Kepala kantornya nyuruh begitu. Ngaji udah kita gitu. Habis ngaji pada sholat duha gitu. Selesai jam 9, setengah 10 baru datang klien. Nah gitu kan. Jadi emang atas seizin dari pimpinan dan memang tidak mengganggu sama sekali gitu kan. Ya cakep udah, bagus gitu kan. Nah yang kagak bagus kan begini. Ini kerjaan banyak banget, mana diuber-uber deadline ya kan. Karyawan hilang mulu, pada kemana nih karyawan? Cari di masjid, wow lagi iktikaf dia di situ. Ya kalau saya yang jadi atasannya saya pecat itu. Saya pecat ya. Ngapain lo gue bayar cuman buat beginian doang. Lo kalau mau banyak sholat ntar malam tahajud yang banyak gitu. Ini waktu produktif, pelanggan banyak, klien banyak pada ngomel, dia lagi di masjid, kagak boleh begitu. Ya kan? Nah, tapi emang kadang-kadang ada juga yang begini. Kebanyakan karyawan, nah ini ada nih, saya pernah datang ke satu kantor gitu. Kalau yang tadi kan emang nggak ada kerjaan, kalau yang ini nih lain lagi nih, karyawannya kebanyakan, gitu. Pekerjaannya emang dikit, karyawannya kebanyakan, Pemda, ya. Jadi dia ngerumpi, dia ngapain ya, daripada gitu sebel saya ke masjid aja. Saban saya ke kantornya, ini encing saya sendiri nih. Saban saya ke kantornya maranin, dia nggak pernah ada tuh di mejanya, gitu. Nah, encang kemana nih? Saya cari-cari gitu kan. Teman-temannya udah langsung bilang masjid. Orang kalau kiai emang begitu katanya begitu. Di masjid, kirain lagi duha, lagi ngorok, lagi tidur. Saya bangunin, Cang, bangun Cang, jam segini jam produktif gitu. Karyawan udah kebanyakan katanya. Jadi saya di sini aja udah ibadah, kan tidurnya orang puasa ibadah katanya. Ya dia ngedali loh gitu. Ada juga tuh yang model kayak gitu ya kan. Jadi gini dah, boleh nggak kita melaksanakan ibadah sunnah di jam-jam kantor? Tergantung kantornya juga sih, tergantung atasannya juga. Kalau kata atasan, ya istirahat 15 menit, duha gitu. Ada tuh yang model begitu ya kan. Ya duha, tapi kalau dibilang jangan, ini lagi banyak kerjaan dan sebagainya, kita ngeluyur juga ke masjid, yang salah kita gitu, bukan waktunya untuk ke masjid. Itu Umar tuh pernah ngomel gara-gara pagi-pagi ya waktunya duha, dia ke masjid, wah kenapa jadi banyak banget yang pada sholat duha ya gitu kan.
Nah di sono bosnya pada ngomel, anak buah gue pada kemana? Dia pada ngumpet di masjid. Wow, diusir-usirin sama Umar. Ngapain lu di sini? Pulang lu, kerjaan lu banyak gitu kan. Dia ngomelin Pak. Ya jadi isinya namanya kerja itu kan amanah, ya kan? Masa kita mengkhianati amanah kita, lalu pura-puranya sembunyi di balik ini lagi ngerjakan ibadah sunnah. Ya nggak boleh gitu juga. Nabi itu kan orangnya dikenal sangat amanah, makanya dikasih gelar Al-Amin gitu kan. Al-Amin itu ya tadi jam kerja jam 8 ya masuk, pulang jam 5 ya serius gitu, bukannya pas waktu makan siang menghilang nggak balik-balik lagi, pas balik pas absen doang gitu. Ya saya sih nggak nyindir ya, cuma nuduh gitu, karena dulu saya sering begitu juga tuh, gara-gara itu Sarif juga orang saya lagi kerja diculik suruh ngisi pengajian di Masjid Astra kan hilang, cariin sama bos kemana lagi ngaji gitu. Ya ini karyawan gua gaji, dia ngilang mulu ngisi pengajian. Lama-lama akhirnya saya kagak enak, saya berhenti dah ngaji kerja di sini. Kenapa diculik mulu, saya suruh ngisi pengajian, itu nggak benar itu ya kan. Yang ngaji bagus, cuman kalau saya punya amanah saya tinggal mulu kan itu namanya tidak amanah gitu ya. Jadi saya pernah ngalamin juga tuh Ustaz Sarif kayak gitu tuh, gara-garanya Ustaz Sarif sebenarnya gitu. Ya udah saya berhenti akhirnya gitu. Sampai sekarang saya nggak dipanggil lagi sama perusahaan itu. Ngapain lu hilang dulu gitu. Oke, Ustaz Sarif, ada lagi? Lanjut Ustaz, ada lagi Ustaz. Ya. Lanjut Ustaz dari selanjutnya dari Pak Wagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita puasa diniatkan pula untuk orang lain yang nggak mampu dari segi kesehatannya Ustaz. Oh, memuasakan orang lain gitu ya? Memuasakan orang lain gitu. Jadi gini. Apakah orang tersebut mendapatkan pahalanya Ustaz? Jadi gini, memang kan gini, syariat puasa itu kan berjalannya itu istilahnya berjenjang ya, nggak langsung tiba-tiba sudah sempurna gitu. Jadi pertama tuh kan belum ada puasa Ramadan, puasa tuh baru 10 Muharram gitu ya, puasa Ayyamul Bid, puasa apa gitu, yang tadinya tuh malah hukumnya wajib gitu. Tapi secara perlahan-lahan kemudian Allah turunkan ayat tentang puasa Ramadan. Yang puasa 10 Muharram nggak dihapus sih, cuma jatuhnya jadi sunnah. Itu semua berproses gitu puasa itu. Bahkan awal-awalnya puasa itu malam masih wajib puasa gitu. Nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh hubungan suami istri gitu kan. Malam itu gitu kan. Tapi lama-lama tuh syariat sepanjang zaman Nabi 23 tahun ya, khususnya di Madinah, itu syariat puasa tuh semakin disempurnakan, terus begitu. Ya kan? Nah, pernah nih suatu ketika ada orang tua yang punya utang puasa, belum sempat dia bayarkan utang puasanya keburu meninggal, itu Nabi pernah bilang soma anhu waliyuhu, ya, keluarganya berpuasa gantiin buat orang tuanya gitu ya. Itu hadisnya sahih Bukhari. Makanya para sahabat waktu itu kalau ada kasus-kasus gitu mereka pada bagi-bagi. Nih orang tua kita sebulan kemarin kagak puasa, dia meninggal. Anak 13 gitu kan, seorang dua gitu kan, seorang dua hari gitu kan, nanti ibunya dapat berapa, oh udah rata gitu. Nah itu awalnya masih begitu, cuma nah tadi saya bilang kan syariat puasa itu kan lama-lama semakin disempurnakan, dan terakhir turun ayat yaitu wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin, dan buat orang-orang yang sudah tidak mampu lagi puasa ya, cukup keluarganya mengeluarkan fidyah bagi kasih makan orang miskin. Gitu. Nah, oleh banyak ulama dikatakan ayat ini ya turun menggantikan syariat yang ada sebelumnya, yang tadinya keluarganya puasain buat almarhum, sekarang udah nggak perlu puasain, cukup bayarin fidyah aja. Gitu. Jadi nggak usah puasain buat orang lain, fidyah aja. Ayat ini turun untuk menasakh gitu tentang puasa buat orang lain menjadi bayar fidyah saja. Itu kalau menurut pendapat yang mu'tamad di kalangan mazhab Asy-Syafi'i. Tapi balik lagi, yang masih mengamalkan hadis-hadis itu juga masih ada gitu, dan dianggap nggak ada hubungannya antara hadis puasa buat orang lain dengan bayar fidyah, puasain dua hal yang berbeda gitu kan. Tapi kalau menurut jumhur ulama, wabil khusus mu'tamadnya di kalangan mazhab Syafi'i, sudah tidak perlu lagi puasa buat orang lain, cukup bayarkan saja fidyahnya
Begitu kira-kira. Oke. Ya Ustaz. Selanjutnya Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, nah, ini nggak ada namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika waktu sholat fardu di jam kerja, apa yang kita utamakan? Mengejar sholat awal waktu atau tetap kita kerja dengan konsekuensi sholatnya tidak awal waktu Ustaz? Oh, iya. Ini cakep nih pertanyaan nih. Jadi begini Ustaz Syarif. Ini kan kita sekarang nih ya, sekarang ini nih bulan apa sih? Bulan Oktober ya. Zuhur jam berapa Ustaz Syarif? 11.41 sekarang Ustaz. Belum jam istirahat dong. Iya, jam Belum. 12 biasanya. Istirahat jam 12, ya kan? Nah, yang benar yang mana? Begitu jam 11.41 teng suara azan, kita langsung turun ke masjid sholat gitu kan? Atau kita sholatnya ntar kalau udah jam istirahat gitu. Kalau pakai logika sederhana ya, makin lebih awal kan makin lebih bagus sebenarnya, gitu kan? Cuma karena kita masih di dalam jam kerja, ya belum boleh keluar sebenarnya, gitu kan? Belum boleh keluar gitu. Jadi dalam hal ini ketimbang keluar duluan di waktu yang awal banget, katanya mau ngejar pahala, tapi merusak amanah perjanjian kita dengan tempat kerja, karena kerja tuh sampai jam 12 teng baru boleh keluar. Itu yang lebih tepatnya adalah memenuhi amanahnya itu sampai jam 12, baru kemudian kita sholat berjamaah. Mundur tapi berjamaah. Itu lebih utama daripada di awal waktu tapi sendirian. Nah gitu. Tinggal masjidnya yang mesti kita setel gitu. Setelnya begini, ini masjid umum masyarakat apa masjid perkantoran? Kalau masjid umum terserah dah, tapi kalau masjid perkantoran, dia ini ada di dalam kantor. Kantornya baru selesai break kerja jam 12 siang. Nah maka masjidnya disetel biar bareng sama jam istirahatnya karyawan. Azan 11.41 boleh, tapi qomat itu kalau sudah memang resmi kantornya sudah bilang oke, istirahat. Kan misalnya teng jam 12 istirahat, dia kan mesti wudhu dulu, mesti apa-apa segala macam. Nanti qomatnya mungkin 12:04 kali gitu ya. Kan mundur tuh, ya kan? Tapi berjamaah itu jauh lebih besar pahalanya dan lebih baik daripada kita di awal waktu tapi sendirian. Nah, gitu. Kalau mau dalil gampang, gini aja, hari Jumat. Hari Jumat nih, Ustaz Syarif, kita kan begitu masuk jam 11.41 kan azan, ya kan? Azan. Nah, kalau udah azan sudah masuk waktu, berarti kan sholat Jumat sudah boleh. Tapi nggak ada satupun masjid di Indonesia, di seluruh dunia, yang begitu masuk waktu Jumat itu langsung sholat Jumat, itu nggak ada. Nggak ada. Nah, kenapa? Karena ada khotib lagi khutbah, gitu. Biar kata tuh khotib tambeng, tahu tambengnya Ustaz Syarif ya? Dia khutbah 1 jam, gila tuh khotib gitu kan? Tidur jamaah. Nah, jamaah yang tidur biasa lah kalau tidur. Tapi ini ada jamaah nekat. Ya kelamaan nih khotib gitu kan. Terus dia sholat duluan. Ya kagak sah. Kagak sah gitu. Atau dia seturuan. Oh, komat gitu kan. Komat itu gitu kan. Ini khotib lagi. Wah inallah gitu kan. Di pojokan 5 orang 6 orang udah sholat Jumat duluan. Kagak sah itu. Kagak sah. Kenapa? Karena dia mendahului jamaah gitu. Khotibnya belum selesai, khotibnya belum mulai sholat. Dia udah bikin sholat swasta duluan. Itu kagak sah yang swasta itu. Ya, waduh, lama nih gitu kan. Udah keburu meeting dan sebagainya. Gimana nih? Ya udah kita seturuan yuk. Komat. Kita sholat Jumat sendiri. Kagak boleh, kagak sah. Sholatnya harus bersama-sama gitu. Walaupun jam 12:30 baru mulai komat gitu kan. Kira-kira itu seperti itu gitu. Nah jadi kalau ditanya mana yang lebih besar pahalanya, sholat sendirian di awal waktu dengan sholat berjamaah tapi rada mundur, ya sholat berjamaah walaupun rada mundur gitu. Itu kalau bicara yang afdolnya gitu kan. Kan hanya afdolnya kan, bukan sahnya. Kalau sahnya sih ya, ini di luar sholat Jumat ya, sholat zuhur gitu misalnya, sah gitu. Ya kalau sholat Jumat kagak sah, lu sholat Jumat bertiga mana bisa sah gitu. Sholat Jumat satu masjid rame-rame mestinya begitu ya kan. Oke, ada lagi Pak? Satu lagi Ustaz nih. Ya. Satu lagi Ustaz ya. Terakhir ya Ustaz.
Oke. Ini dari Ibu Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita meng-up anggaran Ustaz, untuk bahan ATK atau yang kita butuhkan dalam pekerjaan, bagaimana hukumnya? Kemudian jika ternyata bahan itu biayanya lebih rendah dari yang kita up, bagaimana jika sisa tersebut kita simpan untuk uang kas kantor dan kita gunakan ketika nanti ada bahan atau barang yang mendadak kita perlukan gitu, Ustaz? Ya, ini agak teknis ya, agak teknis gitu. Jadi intinya sih gini aja, jangan sampai kita istilahnya memakan anggaran melebihi dari yang seharusnya, yang wajarnya gitu kan. Itu satu, jangan sampai kita menggembosi istilahnya yang bukan hak kita gitu kan. Jangan sampai kita over budget gitu, over limit dari anggaran yang layaknya gitu kan. Itu prinsipnya. Nah, yang kedua, ini yang lebih penting lagi justru, jangan sampai kita makan dari yang bukan hak kita. Itu poin penting itu di situ. Nah, main anggaran itu memang kadang-kadang terpaksa harus dilakukan, ya. Karena sistem di negara kita kadang-kadang memang kebijakan penetapan anggaran itu suka birokrasinya berbelit, aneh apa segala macam. Saya kasih contoh nih ya. Kalau seorang pejabat dikasih anggaran dan disetujui segitu, ternyata tingkat penyerapannya kok nggak sampai segitu. Misalnya dia punya anggaran taruhlah 100 juta gitu ya. Tapi terrealisirnya karena dia pinter ngaturnya, walaupun dikasih anggaran 100 juta, yang kepake cuman 50 juta. Karena dia pinter bikin anggaran, dia pinter menggunakannya, nggak boros gitu. Tapi semua target tercapai. Kan harusnya dia dapat dapat pujian dong, karena bisa menghemat gitu. Cuman kayak gitu tuh di negara kita, itu malah jadi blunder, Ustaz Syarif. Oh, berarti lu tahun depan segitu aja dapatnya. Gitu. Lu tahun depan segitu aja dapat. Jadi anggarannya jadi turun, padahal dia prestasinya bagus gitu kan. Satu. Nah, yang kedua, berarti dia bikin anggaran yang gede, ya kan, biar anggarannya turun banyak walaupun nggak diperlukan. Nah, biasanya nih Ustaz Syarif nih, biasanya ya, bukan di sini, saya nggak ngomongin orang, saya ngomongin orang yang di belakang laut selatan. Nah, gitu. Sisa anggaran itu dihabisnya di bulan-bulan sekarang nih, gitu. Tiba-tiba ada program bikin ini, bikin itu, bikin apa dan sebagainya, November, Desember. Ya, katanya ngabisin anggaran gitu. Karena kalau nggak terserap, tahun depan kagak dikasih lagi. Nah, kalau sekarang kelebihan. Nah, cuman bikin kegiatannya tuh jadi kayak rada-rada banyak bohongnya gitu, ya kan. Peserta taruh di hotel. satu orang satu kamar. Wah, laporannya begitu. Cuman dalam kenyataannya nggak satu orang satu kamar mah 20 orang gitu. Katanya makan di hotel, ternyata makan warteg gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Itu yang bukan di sini ya, Ustaz Syarif, jangan tersinggung. Saya lagi nggak ngomongin di sini nih. Saya ngomongin di negeri lain ya, di luar negeri yang kayak gitu tuh. Ada tuh yang model begitu. Jadi istilahnya ngabisin anggaran gitu. Kenapa harus dihabisin? Kan emang kalau emang nggak habis ya nggak usah dihabisin. Oh, kalau nggak dibikin kegiatan, tahun besok nggak dikasih lagi. Oh, gitu caranya. Jadi mesti habis-habisin gitu. Walaupun dihambur-hamburkan. Nah, ini mekanisme model kayak gini memang khas birokrasi negara-negara yang masih belum maju gitu ya. Tapi kalau saya bandingkan dengan sistem di perusahaan yang sudah maju ya, mereka profesional gitu kan. Nggak ada anggaran yang tidak jelas jeluntrungannya gitu, nggak ada. Orangnya udah meninggal 5 tahun, gajinya masih turun. Nggak ada yang model kayak gitu. Itu ada di kecamatan mana gitu, yang di jauh dah pokoknya gitu kan. Orangnya udah meninggal 5 tahun yang lalu gitu kan. Gajinya masih turun. Tiap bulan. Terus gajinya kemana? Tahu tuh orang meninggal bisa digaji. Banyak yang kayak gitu. Bukan di sini gitu kan. Nah, kalau kayak di perusahaan model kayak Astra, insya Allah sih sistem keuangannya udah bagus, udah pengalaman, efisiensinya udah mantap lah gitu. Perusahaan-perusahaan yang maju tuh biasanya kayak gitu udah nggak ada. Yang kayak gitu, mohon maaf ya, kadang-kadang suka adanya tuh di apa sih namanya, perusahaan Bumen gitu. Bumen tuh sih, BUMN. Itu banyak yang kayak gitu ya kan.
Jadi ini kan perusahaan, harusnya kan menghasilkan uang, ini malah ngabisin anggaran. Oh, itu banyak yang model kayak gitu-gitu tuh, ya kan? Ya kita berdoa saja semoga orang-orangnya pada selamat itu dunia akhirat. Ngabisin anggaran gitu kerjaannya gitu kan. Orang pada sumpek ditarikin pajak, dia dihabisin, diambur-amburin gitu. Terus ini di akhirat bagaimana urusannya tuh kayak gitu-gitu tuh. Mesti introspeksi juga sih ya. Mesti istighfar yang banyak lah gitu kalau ngabisin anggaran yang sebenarnya nggak perlu tapi malah dikeluarin gitu. Begitu ya Ustaz Sarip ya. Semoga kita terhindar dari sifat-sifat kayak gitu ya. Amin. Amin. Ya Ustaz, cukup Ustaz Ya. kajian kita nih. Ya, udah jam 9 juga nih, udah lapar juga. 9 ya kurang. Nasi uduk udah keluar tuh nasi uduk. Nah, iya. Pokoknya nasi goreng tarjo di depan masjid nih. Wow. Iya. Sama-sama. Sama-sama. Sama kita ya. Semoga Ustaz yang disampaikan kita bisa pahami dan juga bisa kita amalkan dalam Amin. kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita tutup dengan kalimat hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi insyaallah. Ya Ustaz.